Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para pemirsa yang hari ini bertemu lagi dengan Guru Milenial Channel. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba ngobrol terkait dengan observasi di pengelolaan kinerja. Tapi sebelumnya teman-teman, para pemirsa silahkan untuk like, komen, dan subscribe, jangan lupa ya. Bagaimana tentang observasi dan bagaimana RPP yang diunggah, itu yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Yuk kita yang pertama kita masuk ke PMM kita, platform Merdeka Mengajar kita, kemudian kita cari untuk pengelolaan kinerja. Kita klik, kemudian kita cek langkah observasi yang ada di sini. Dari langkah ini kita akan melihat untuk bagian 1 pelaksanaan observasi. Kita klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, maka di sini berbicara tentang formulir diskusi persiapan. Di sini contoh saja untuk kegiatan di sini adalah penerapan disiplin positif. Dan di sini ada observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Dari sini maka akan timbul yang namanya target perilaku. Kita lihat target perilakunya seperti apa, ada 3. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Jadi di sini ada pilihan kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Di sini disampaikan bahwa pilih itu maksimal. Maksimal itu berarti paling banyak 3. Di sini sudah ada rekomendasi, di rekomendasi hanya 2 saja. Ini makanya sudah timbul centang, Yang ini belum, karena maksimal. Ini udah kita sesuai rekomendasi ini aja, kita pilih 2. Kemudian yang kita tarik scroll ke bawah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi target perilakunya ada 2 di sini. Apa yang harus kita pelajari? Target perilakunya yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, di sini mari kita jawab tentang apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari 2 target perilaku di sini. Tentang refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas dan melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas. Dan 2 target perilaku ini nanti juga harus timbul di rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar kalau memang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, para pemirsa, sebelum kita bahas modul ajarnya, RPP-nya, kita wajib isi ini dulu. Coba apa saja yang akan kita lakukan untuk mempelajari 2 target ini. Nah, di sini perlu diketahui juga, perlu dipahami juga bahwa di sini ada
0-250. Artinya pengisian di kotak ini maksimal 250 kata. Nah, mari kita lihat misalkan saja di sini kita tulis apa saja yang akan kita lakukan untuk melajari target pelaku. Saya akan mempelajari ya, misalkan 1, pengertian dari refleksi dinamika kelas. Kita ketik. 2, mempelajari bagaimana melakukan refleksi dinamika kelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana, ini ternyata tidak 250 kata teman-teman, 250 huruf. Ini terhitung huruf ini. Bagaimana menerapkan kesepakatan kelas. 4, mempelajari penguatan positif. Kemudian yang kelima, mempelajari bagaimana cara melakukan penguatan positif. Nah, di sini teman-teman, penguatan positif maksud saat ini sudah tidak bisa ngetik lagi karena di sini sudah maksimal 250 huruf. Nah, ini kita hapus saja biar nanti bisa pas. Yang kelima ini mempelajarinya kita hapus. Bagaimana cara melakukan penguatan positif ya, 244. Ini biar 250 kita tambahi titik, kemudian spasi. Dah. Kalau sudah sini 250, maka ini bisa kita lanjutkan. Dan di sini teman-teman para pemirsa, bahwa pengisian ini yang kita pelajari di sini berdasarkan dari target perilaku. Makanya di sini saya itu yang pertama mempelajari pengertian dari refleksi dinamika kelas. Ini dari sini melakukan refleksi dinamika kelas. Nah, yang kedua mempelajari bagaimana melakukan refleksi dinamika kelas. Bagaimana untuk melakukan refleksi ini, kemudian bagaimana menerapkan kesepakatan kelas yang ada di sini. Kemudian yang keempat, kita belajar tentang mempelajari penguatan positif. Dan yang kelima, bagaimana cara melakukan penguatan positif. Jadi dua target perilaku ini harus kita pahami, makanya di sini kita disuruh untuk apa yang harus kita pelajari berdasarkan target perilaku yang ada di sini. Oke teman-teman, bisa dipelajari ya. Kemudian di sini jadwal observasi. Diskusikan dulu dengan atasan ya di sini, makanya nanti sampaikan kepada atasan kita, kepala sekolah kita tentang day, month, and year. Day hari, tanggal berapa, month bulan berapa, dan tahunnya tahun berapa. Nanti kita klik di sini. Nah, nanti pilih. Kalau target kita di bulan Maret, berarti nanti pilih aja di bulan Maret. Begitu teman-teman. Kemudian jenjang, karena saya itu ikutnya di guru SD, maka jenjangnya nanti pilih SD. Kemudian yang lain boleh pilih yang lain. Kemudian kelas berapa, kelas 1 sampai 6, kelas berapa, atau kelas
7, 8. Kemudian mata pelajaran di sini. Kemudian catatan lain opsional, contoh jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Di sini juga 250 huruf. Maka di sini kita nanti akan menulis contoh, misalkan observasi akan dilaksanakan di, kita sebutkan kelasnya, kelas misalkan 4 semester 2 tahun 2023 garing 2024. Mata pelajaran yang akan diobservasi adalah pendidikan Pancasila, misalkan Pancasila dalam materi misalkan saja gotong royong. Pelaksanaan observasi akan pelaksanaan observasi dilakukan pada hari misalkan Rabu tanggal 7 Maret 2024 pada jam pembelajaran, kita singkat aja biar 250, pembelajaran kedua misalkan. Nah, ini titik kemudian spasi. Nah, ini isinya seperti itu ya teman-teman. Kita baca lagi. Observasi akan dilaksanakan di kelas 4 semester 2 tahun 2023-2024. Mata pelajaran yang akan diobservasi adalah pendidikan Pancasila dalam materi gotong royong. Pelaksanaan observasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2004 pada jam pembelajaran kedua. Nah, kemudian dari sini maka kegiatan selanjutnya adalah unggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat assessment. Di sini mari kita sebelum unggah, kita semuanya sudah menyiapkan RPP-nya atau modul ajarnya. Kembali teman-teman, bahwa sebelum kita unggah, sebelum kita membuat RPP-nya atau modul ajarnya, maka silahkan nanti RPP-nya atau modul ajarnya di dalam kegiatan inti nanti menyangkut 2 target perilaku di sini. Ini yang perlu dimengerti. Kenapa kok harus di RPP ada target perilaku? Karena yang mau diobservasi atau mau observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif. Jadi ini dari pengajuan kita di bulan Januari dulu, untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Begitu RPP-nya juga, makanya harus sinkron dengan target perilaku yang sudah ditargetkan di sini. Oke, mari kita, kalau di sini saya tadi terkait dengan penerapan disiplin positif, ada target perilaku 2 di sini, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas dan guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Maka saya akan tunjukkan bagaimana RPP di kegiatan intinya yang di sini ada target perilakunya. Oke, kita lanjut ke RPP. Nah, RPP atau modul ajar biasa yang pertama, untuk modul ajar identitas modul, penyusun, nama sekolah, tahun pelajaran, fase mapel kelas, materi alokasi waktu. Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, kita tulis saja ATP-nya. Kemudian kompetensi awal, di sini menyebutkan tujuan diadakannya gotong royong dengan tepat.
kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, dan target peserta didik. Itu peserta didik umum, artinya satu kelas dengan kecakapan yang sama. Untuk materi di sini kita tulis kerjasama yang dilakukan masyarakat, biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Ini materi yang akan disampaikan di pendidikan Pancasila. Kemudian komponen inti. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ingat teman-teman, untuk tujuan pembelajaran di sini maka harus sinkron juga dengan target perilaku. Ini yang perlu dimengerti, diketahui teman-teman. Nah, makanya di sini di tujuan pembelajaran, melalui dinamika kelas, siswa dapat memahami tujuan diadakannya gotong royong dengan tepat. Ingat teman-teman, untuk tujuan pembelajaran jangan lupa untuk membuatnya sesuai dengan aturan, yaitu ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Nah, kemudian yang kedua, melalui pandangan peserta didik tentang dinamika kelas, siswa dapat menyebutkan manfaat diadakannya gotong royong dengan tepat. Ketiga, melalui penguatan oleh guru tentang gotong royong, siswa dapat menciptakan kesepakatan kelas dengan nilai-nilai gotong royong dengan tepat. Dengan mengakui perilaku nilai-nilai positif gotong royong, siswa dapat menunjukkan sikap positif sesuai kesepakatan kelas dengan baik. Oke teman-teman, di tujuan pembelajaran ini sudah sinkron dengan target perilaku. Oke. Kemudian ada pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik dan model pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman, mari kita kupas tentang kegiatan pembelajaran di kegiatan inti, yang di sini intinya sesuai dengan target perilaku yang diharapkan. Ada dua ini. Sampai sini bisa dipahami untuk teman-teman, untuk para pemirsa. Yuk kita bahas tuntas biar tidak jadi pikiran kita, biar kita lebih mantap. Oke. Di kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan ini seperti pada umumnya membuka pembelajaran, memperhatikan kesiapan siswa dalam belajar, memberikan waktu pada siswa untuk berdoa sebelum mulai pelajaran, guru melakukan komunikasi aktif dengan siswa tentang kabar, kegiatan belajar siswa di rumah, dan mencatat kehadiran siswa absensi, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, dan menekankan pentingnya rasa nasionalisme. Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang hendak dipelajari dan menjelaskan pentingnya materi tersebut dalam kehidupan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Siswa melakukan tepuk PPK. Nah, ini kegiatan itu yang perlu kita pahami. Nah, ini kita yang pertama di sini orientasi pada masalah membentuk kelompok secara heterogen. Siswa mengamati video pembelajaran gotong royong. Siswa mendapat pertanyaan tujuan diadakannya gotong royong. Siswa menyebutkan manfaat gotong royong. Siswa diberi kesempatan memberikan tanggapan. Nah, di sini ada yang kita bold, kita hitam. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas sesuai nilai gotong royong. Ini sinkron dengan target perilaku yang pertama ini. Oke. Dari sini kegiatannya adalah siswa menyampaikan pandangan tentang kesepakatan kelas terkait nilai gotong royong. Kemudian guru bersifat adaptif. Nah, kita ada salah ketik, kita hapus. Guru bersifat adaptif untuk merubah kesepakatan kelas jika diperlukan. Kemudian di sini mengorganisasi siswa dalam belajar. Siswa dibagikan LKPD, siswa mencermati LKPD, guru membantu siswa memahami tugas. Kemudian membimbing kelompok individu, siswa mengerjakan tugas, guru membimbing, kurang huruf M. Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa berdiskusi
Guru memantau secara berkeliling siswa menuangkan hasil kerja kelompok dalam LKPD. Oke, kita lanjut. Di sini untuk kegiatan menguji hasil. Kegiatan yang kelima atau yang ke E. Siswa menyajikan hasil diskusi berkelompok di depan kelas. Ini ada board hitam lagi. Ini adalah target perilaku yang ada di sini yang kedua. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas. Nah, di sini guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai gotong royong. Kegiatannya adalah guru memberikan pujian terhadap perilaku siswa dalam menyajikan hasil sesuai dengan nilai-nilai gotong royong. Guru memberikan penguatan dengan tepuk tangan. Kemudian kegiatan penutup. Yang pertama kesimpulan, maka silahkan disimpulkan di sini. Kemudian yang kedua pembagian soal untuk dikerjakan secara mandiri. Ketiga mengerjakan soal evaluasi secara individu, ini dibagi kemudian dikerjakan oleh siswa. Melakukan koreksi, menyampaikan hasil koreksi, menanyakan perasaan siswa, menyampaikan terima kasih pada siswa telah belajar dengan baik, kemudian memberikan motivasi, dan lanjut menyanyikan lagu daerah, berdoa, dan mengucapkan salam penutup. Nah, di sini silahkan nanti asesmennya juga ditulis. Assessment itu 3, tetapi boleh melakukan hanya assessment misalkan di sikap atau pengetahuannya saja boleh, keterampilan misalkan tidak juga boleh. Jadi hanya di sini kita penilaian sikap dan pengetahuan saja boleh, tidak harus lengkap dengan keterampilannya. Kemudian ada kegiatan pengayaan remedialnya kenapa harus diayak, kemudian kenapa harus diremedi, harus tahu alasannya. Oke. Kemudian di sini contoh dari LKPD. Jadi ada lampiran LKPD. Ini lampirannya. Di sini ada nomor, gambar, kemudian nilai gotong royong ditunjukkan. Kemudian lampiran kunci jawaban. Nah, ini kurang ke bawah, kita enter. Bentar. Ini bentar. Oke. Kurang ada. Oke. Di sini lampiran soal evaluasi, kita buat 10 soal sampai 10 pilihan ganda, dan di sini adalah lembar kunci jawaban. Demikianlah teman-teman para pemirsa, bisa dipelajari bersama, dan paling tidak kita punya acuan. Di sini saya Guru Milenial Channel mencoba membuat acuan untuk kita semuanya. Semangat selalu untuk selalu belajar demi anak-anak kita, dan kita selalu mengembangkan kompetensi kita, dan kita juga melakukan pengelolaan kinerja guru dalam platform Merdeka Mengajar. Oke, semoga sukses selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.